Uh, kita mulai kira-kira sekarang ya, Ibu Pendeta dan Kak Femri. Yuk kita mulai saja. Ya. Menyusul yang terlambat. Oke, kita mulai dengan mari tundukkan kepala untuk berdua di dalam hati kita masing-masing. Kita undang Roh Kudus untuk datang dalam perbaktian kita. Dua dimulai. Baik, untuk memulai perbaktian kita membuka lagu Sion kita untuk lagu pembuka nomor 247, Aku Mau Menjadi Kristen. Untuk doa pembuka kita undang Saudara Femri untuk berdoa. Kurang kedengaran suaranya. Boleh diulang? Untuk berdoa, Kak Femri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kekasih, Bapa yang penuh rahmat, yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa untuk hari yang indah, malam hari yang indah, kami dapat bersama-sama berkumpul Bapa
mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hari yang telah kami lalui, di mana berkat Tuhan telah kami rasakan di sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami Bapa, kirimkan Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam hati kami masing-masing, agar firman Tuhan yang akan dibawakan Nyonya Nababan dapat kami resapi, dapat kami ingat dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami berdoa untuk Ibu Nababan yang akan membawakan firman. Kiranya berkat Tuhan, roh Tuhan juga hadir di dalam hatinya sehingga dia dapat menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Saudara-saudari kami yang belum hadir pada malam hari ini Bapa, dimanapun mereka berada, kiranya berkat Tuhan juga menjadi bahagian mereka, menyertai mereka, dan mengingatkan mereka untuk mengikuti perbaktian-perbaktian di hari-hari yang berikutnya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami dapat selalu layak untuk datang ke hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Untuk memulai acara perbaktian kita, sebelumnya kita akan mendengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh Ibu Elis dan kawan-kawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Puji Tuhan karena kita telah mendengarkan lagu yang telah
dinyanyikan oleh Ibu Elis dan kawan-kawan. Sampailah kita pada renungan yang akan diberikan oleh Ibu Bena Baban. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat malam. Apa suara saya jelas terdengar? Jelas, Kak. Saya coba cek slide saya dulu. Apa sudah bisa dilihat slide yang saya bagikan? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk semua yang hadir di Rabu Kebaktian kita ini. Saya bersyukur kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Dan terima kasih juga Ibu Pendeta Sembiring yang kemarin sudah sampaikan. Saya untuk bagikan renungan untuk malam ini. Jadi saya berpikir seperti ini. Kalau saya disuruh untuk buat renungan, berarti semua orang bisa, karena saya pun orang yang tidak tahu apa-apa soal firman yang banyak pengertiannya ya. Jadi saya mohon maaf juga jika yang saya sampaikan mungkin hal yang sederhana. Semoga juga bisa menjadi berkat. Sebelum kita memulainya, saya undang kita berdoa dalam hati, kita undang Roh Kudus untuk bisa kita berdoa. Amin. Judul yang saya bawakan malam ini adalah judul yang sangat familiar sebenarnya. Jika saudara buka di Google, ini banyak sekali. Buka aja, pasti banyak sekali. Saya yakin itu. Tapi saya bisa sampaikan bahwa judul ini adalah khotbah pertama yang pernah saya bawakan 15 tahun lalu. Waktu saya jadi ketua PA di Jakarta, Palem Semi, Tangerang. Ini khotbah ini pernah saya sampaikan. Karena saya ketua PA, jadi kita punya giliran untuk bawakan firman waktu itu. Jadi saya punya giliran, saya bawakan ini 15 tahun lalu. Dan saya coba bawakan lagi malam ini. Semoga bisa juga jadi berkat. Walaupun ini hal yang sebenarnya sering kita dengar. Familiar sekali. Tapi begitu, walaupun ini familiar, saya sendiri pun merasa belum mempunyai kualitas yang seperti yang akan saya sampaikan ini. Saya juga berharap nanti ada masukan-masukan atau diskusi tentang ini. Saya juga tahu kalau di tulisan Ellen G. White tentang bukunya Pikiran, Karakter, dan Kepribadian juga ada. Tapi saya tidak mengambil banyak dari situ. Saya bisa mulai dengan halaman pertama slide saya. Itu ada tertulis, ada gambar seorang pria. Katakanlah dia bukan seorang yang menarik ya. Ada tulisan please like me. Saya coba bertanya, untuk menyukai seseorang, apakah kita bisa menyukai begitu saja? Mungkin secara fisik bisa, cantik, ganteng, ya. Begitu kita lihat seseorang, wah, saya suka dia, cantik gitu ya kan? Atau saya suka dia ganteng gitu. Tapi untuk suka kepribadian seseorang, sepertinya kita nggak bisa dalam pandangan pertama langsung saya suka gitu ya. Itu adalah proses atau pengenalan, makanya ya sering bertemu jadi sayang, lebih kenal gitu ya. Jadi ngapain lebih? Terus kita sering melihat di bandara ya, ketika orang menjemput, saya jemput ini, seperti laki-laki ini, please like me. Mungkin nggak orang, oh saya suka kamu, nggak mungkin ya. Jadi semua ada proses. Apa itu 10 kualitas pribadi yang disukai pada umumnya? Jadi ini bukan saya ambil
dari Slide-nya diperbesar. Kristen. Coba slide diperbesar. Gimana slide-nya diperbesar? Oh, yang ini. Yang Ini ya. kita dari atas. Dari sini ya. Ini ya. Kita bulan. Coba. Enggak, jangan itu aja. Ini perbesar di sini. Nggak bisa. Hilang itu ya. Oh iya. Bukan ya. Bukan yang di Nah, samping. samping ini hilangkan gimana ya? Udah lama saya nggak berurusan dengan PowerPoint ini. Atau tekan F5 coba. Inilah ya. F5 nggak ada F5 di sini ya. Ini laptop ya. Ini F5 F. Ya oke. Terima kasih tuntunannya tadi. Oke. Jadi tidak semudah itu kita langsung menyukai seseorang ya. Saya sebutkan yang pertama adalah ini ada 10 kualitas pribadi yang disukai katanya. Kita lihat coba apakah itu yang 10 itu. Menurut secara umum ya. Artinya tidak hanya di kalangan kita sebagai Kristen ini menyukai ini nih. Hampir semua orang menyukai kualitas ini. Menjadi orang yang disukai ya, seperti itu. Yang pertama adalah ketulusan. Apa itu ketulusan? Apa share screen saya terlihat jelas ya? Jelas ya? Udah ya? Jelas. Jelas. Apa itu ketulusan? Ketulusan adalah sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman dan dihargai karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Orang yang tulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ngada, pura-pura, mencari-cari alasan atau memutarbalikkan fakta. Prinsipnya ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Tentu kita sering mendengar di Alkitab, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Mungkin saya pun beberapa ini juga baru tahu ya, kenapa sih harus disebutkan lambang ular ya? Ular kan jahat ya. Di Alkitab ular itu lambang setan malah ya. Kenapa malah dibuat cerdik seperti ular gitu ya? Saya coba cari tahu kenapa. Ular itu secara biologi saya coba cari tahu, dia punya sensor dalam tubuhnya, sensor untuk tanggap respon sama sekelilingnya. Jadi ular ini diberikan Tuhan mungkin suatu kemampuan radar tubuhnya tanggap apa yang ada di sekelilingnya. Itulah namanya cerdik. Jadi tidak ada konyol-konyol juga kita tulus lugu ya, beda ya. Jadi cerdik seperti ular itu tanggap dengan situasi. Itu maksudnya kenapa dibilang mungkin kecerdikan seekor ular dan ketulusan seekor merpati. Apa firman Tuhan yang mengatakan soal ketulusan ini? Saya coba ambil ayat-ayatnya. Ada di Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Di 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi bersifat tulus ini seperti yang saya buat gambaran ini ya, seperti air, embun air ya, bening. Apa yang keluar dari kata-katanya itu juga yang ada di dalam hatinya. Untuk menemukan orang seperti ini pun nggak mudah juga ya. Ya, jadi memang ternyata ketulusan ini adalah sifat yang paling, ternyata peringkat yang paling disukai dari kualitas pribadi. Yang kedua ya, rendah hati. Rendah hati. Kita lihat gambarnya nih, semua sudah tahu apa ini ya, cuci kaki ya. Nah, apa itu rendah hati? Semua tahu apa arti rendah hati lah ya. Bukan merupakan kelemahan, rendah diri itu beda ya. Rendah hati justru adalah kekuatan. Hanya orang yang kuat jiwanya yang bisa bersikap rendah hati. Seperti padi, semakin berisi, semakin dia menunduk. Orang rendah hati juga bisa mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Dia bisa akuin. Dia bisa membuat orang yang di atasnya, yang pinter, yang kaya, yang mungkin orang yang punya jabatan,
merasa nyaman dengan dia, dan juga membuat orang yang di bawahnya yang mungkin bukan orang yang terpandang juga merasa nyaman buat dia. Itulah orang yang rendah hati. Artinya dia bisa masuk ke golongan manapun, tapi dia tetap merasa sama dengan mereka dan disukain, ya begitu ya. Apa kata firman Tuhan, saya coba cari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak hati, tapi orang yang rendah hati dikasihani Tuhan. Ya. Dan juga kalau kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi banyak juga saya perhatikan dia pengen dihormati, tapi dengan cara menunjukkan kekuatannya, kekayaan mungkin, kepintaran, untuk mencari kehormatan. Tapi sebenarnya orang yang rendah hati itu mendapat kehormatan, itu kata Alkitab ya. Dan memang benar, kita terbukti, kita lihat. Seperti presiden kita ya, yang sekarang memang orang yang sangat rendah hati. Ya, tapi banyak orang menganggap dia jadi orang yang rendah, tapi itu bagi orang yang berpikiran negatif ya. Tapi sebenarnya begitu semakin dia membumi, merendah hati, semakin banyak orang menghormatinya. Bahkan negara-negara pemimpin luar pun sangat menghormati presiden kita ya, oleh karena kerendahan hatinya. Kenapa kita juga diajarkan Tuhan merendahkan hati, seperti Tuhan seorang guru yang guru ya. Dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Kaki adalah bagian terkotor dari ketika kita berjalan kemana, kaki itu kotor ya. Dia mau mencuci kaki murid-murid. Waktu itu segan murid-muridnya, kok seorang guru kok melayani gini? Kok bisa ya Tuhan gitu kan? Tapi Tuhan memang mengajarkan kita juga punya sikap rendah hati. Baik, yang kualitas yang ketiga yang disukain, ya, kesetiaan. Ya. Kesetiaan sudah menjadi barang langka dan sangat tinggi harganya. Itu benar ya. Orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban dan tidak suka berkhianat. Ya, kenapa dibuat lambangnya merpati? Tadi kalau seperti tadi lambangnya ular, apa secara biologi ya. Saya coba cari juga, kenapa merpati? Merpati itu dikenal hewan yang setia ya dengan pasangannya. Kalau satu pasangannya udah itu terus pasangannya. Tidak hanya dengan pasangan, merpati juga loyal dengan tuannya. Jadi kami punya pengalaman waktu masih SMP kali ya di Siantar ya. Kami punya peliharaan merpati banyak ya. Akhirnya orang tua saya memutuskan pindah ke daerah Jalan TB Simatupang di Siantar ya waktu itu. Entah kenapa nggak ada kepikiran masukkan kardus semua merpati kita ya biar kita bawa ke sana, nggak ada sama sekali. Kami nggak ada memikirkan merpati ini mau dibawa kemana, kami biarin aja. Dibawa barang-barang kami pakai truk semuanya. Nyampe kami pindah di rumah yang kami baru pindah. Saya nggak kepikiran merpati ini bakal datang ke kami. Ternyata besoknya sudah berdatangan lagi merpati itu. Entah bagaimana caranya. Padahal jaraknya itu bisa sekitar ada 20 menit perjalanan lah ya. 20 menit perjalanan, Siantar kan kecil ya. Bisa mereka nyampe semua. Jadi artinya kami pun nggak membutuhkan mereka di packing, merpatinya datang sendiri mereka semua merpatinya ke tempat rumah kami yang baru lagi. Di situ saya melihat bahwa merpati ini juga termasuk hewan yang setia, tidak hanya sama pasangan, juga sama majikannya. Mungkin itulah kenapa merpati selalu dibuat lambang pernikahan, lambang kesucian, karena sifat setia tadi ya. Di Amsal 26, banyak orang menyebut diri baik hati. Menyebut diri baik hatinya ya. Tetapi orang yang setia, siapakah dapat menemukannya? Artinya orang setia ini adalah ada orang baik ya, baik sekali. Suka dermawan, suka menolong orang, suka menghibur orang, tapi belum tentu belum tentu bisa dia orang yang setia. Nah, jadi memang itu terbukti ya kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini ya di pernikahan ataupun apa sering kita lihat ya. Orang baik
belum tentu setia. Tetapi orang setia biasanya pastinya baik orangnya. Ya, itulah sedikit ya saya ambil dari Alkitab. Sebenarnya banyak sekali ya tentang kesetiaan di Alkitab ya. Cuma saya mau ambil yang singkat-singkat saja. Lalu apa berikutnya? Kualitas pribadi apa yang disukain orang pada umumnya adalah orang yang positive thinking. Kalau orang positive thinking, saya yakin pertengkaran pun pasti lebih minim ya terjadi ya. Orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun, dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustasi. Lebih suka memuji daripada mengecam dan sebagainya. Setiap gambar yang saya buat ini punya makna ya. Saya coba cari yang paling sesuai ya, saya sampaikan. Kenapa saya buat ada sendiri ini yang kuning ini, yang ceria. Dia diantara orang yang pesimis. Tidak mudah menjadi seorang yang positif thinking ya. Di sekitar kita yang negatif thinking. Itu perlu benar-benar jiwa yang kuat. Misalnya seperti kita yang terjadi sekarang ya. Penyakit orang lain sudah ketakutan, bagaimana ini bakalan begini. Tidak mudah kita menjadi orang yang selalu positif. Dan saya juga ngalamin itu ya, mungkin keluarga atau hal-hal kita punya masalah, orang lain sudah pasti begini. Ketika kita mengikuti hal negatif itu, kita ikutan stres. Nah, ternyata setelah kita melawan, artinya melawan dalam pikiran, enggak, dia pasti begini, dia pasti berusaha melakukan yang baiknya dia, tapi mungkin karena begini. Nah, kita mulai tenang pemikiran kita ketika memikirkan hal yang baik tentang orang yang lain, dan bisa minimalis juga permusuhan dengan orang lain kalau kita punya sifat positive thinking. Jadi kalau bisa positive thinking, yang namanya mungkin istilahnya ghibah, apalagi itu suka bicarakan keburukan orang, ya itu bisa memang buat perselisihan ya. Tapi ketika kita selalu berpikir positif tentang orang lain, memikirkan bahwa sebenarnya dia punya maksud baik, lebih kita bisa berdamai dengan orang lain. Tapi beda juga ya, kita juga bukan berarti nggak waspada juga, kita pun tetap waspada dengan orang yang mungkin juga punya niat-niat jahat, tapi ya itu kan beda lah, itu hal yang beda lah ya. Tapi kita tetap berpikir positif tentang orang lain. Misalnya dia ada orang yang ngamuk-ngamuk ke kita tiba-tiba, kita langsung siapa dia ini gitu ya. Tapi bisa aja dia sedang punya masalah atau stres gitu kan, mungkin dia jadi seperti itu. Tapi kalau kita mulai berpikir seperti itu, kita melatih, kita lebih mudah mengurangi stres. Jadi seperti di Alkitab ada dibuat di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa kita harus disuruh memikirkan hal-hal yang baik? Ya itu. Memang kita lebih damai rasanya kalau kita memikirkan hal yang baik daripada kita suka memikirkan hal-hal yang buruk. Dan padahal belum tentu orangnya memikirkan berniat melakukan hal yang buruk ke kita, termasuk antara saudara-saudara ya. Kita yang bersaudara, mungkin satu gereja pun, kakak adik. Kalau kita sering berpikir yang nggak baik, dia pasti mau manfaatin saya, dia pasti mau iniin saya. Tapi kalau kita balik, kita coba mungkin dia lagi susah, atau mungkin lagi dia punya banyak masalah. Biasanya kita lebih enak ya. Nah, gitu. Selanjutnya, keceriaan. Ini juga kualitas pribadi yang disukain. Tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria, termasuk saya. Saya orang termasuk, dibilang introvert,
Nah, enggak juga ya. Tapi saya bukan orang yang selalu happy kelihatan gitu ya. Bahkan untuk jadi pembicara pun baru kali ini saya juga jarang bicara sebenarnya. Karena tidak ada hal yang bisa membuat saya bicara banyak, kecuali ini saya harus bicara banyak karena ditunjuk pembicara. Jadi saya bukan termasuk orang yang bisa kelihatan tetap happy kelihatan gitu. Maka keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur, mendorong semangat orang lain. Ya, saya juga senang dengan orang seperti ini. Apalagi nggak suka mengeluh, terus hal yang buruk pun bisa dibuatnya jadi lucu-lucu. Ya. Jadi seakan-akan kita bersama orang yang ceria ini kita jadi ikutan ceria juga, ya, gitu ya. Di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Benar sekali ya. Kalau kita gembira memang, apalagi kita dalam keadaan bermasalah, ada punya masalah yang harus kita hadapin. Kalau kita memang lemah semangat, ini berkerut mulai, urat kepala pun berkerut. Aduh, gimana nih? Tapi ketika kita coba buat hati kita gembira, memang kita lebih lebih tenang lah ya. Jadi memang sesama kita pun orang percaya memang harus saling menguatkan juga dengan memberikan keceriaan, bisa juga membuat orang lain lebih secure ya, atau lebih cepat sehat kalau dia sakit bisa ya, dengan keceriaan yang ditularkan orang yang ceria ini ya. Ini seperti si Ibel kami inilah ini masih kecil dia, nggak mikirin apa-apa, dia pokoknya senang dikasih makan, dikasih minum susu, udah senang aja dia, mau dibawa kemana pun senang aja dia. Nah, itulah mungkin anak-anak ya. Nah, apa berikutnya? Orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan kalau dia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dia alami dan dirasakannya. Ini menurut saya termasuk kualitas pribadi yang hebat ya, kalau orang bisa betul-betul seperti ini. Hebat, kalau saya mengakui ini orang hebat ya. Kalau dia berbuat salah, berani, saya memang salah. Karena sebenarnya apa sih susahnya mengaku kita salah ya? Toh kita bukannya dihukum kita gara-gara kita mengaku salah. Nah, justru kita mungkin hormat sama dia, punya dia mau mengakui. Dan banyak juga orang kalau gagal, orang lain disalah-salahin gara-gara kau lah ini, gara-gara inilah ini ya, gitu kan? Dan juga sering kita dengar juga ya, yang alay-alay lah berpacaran kalau orang ya, aku gara-gara kau, aku stres aku, gara-gara kau aku gini. Nah, itu masih belum bertanggung jawab menurut saya ya. Kalau dia masih suka nyala-nyalain orang atas penderitaannya, dia nyala-nyalain orang gitu ya. Dia harus belajar bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, yang kualamin, itu karena perbuatanku, konsekuensi dari perbuatanku gitu. Nah, itu orang hebat kalau bisa seperti itu ya. Apa disebutkan di Alkitab, saya coba cari yang mirip-mirip lah ya, yang bisa kira-kira menunjang apa ini tentang tanggung jawab. Di Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, itu seperti yang tadi ya. Apapun yang dialaminya ya, dia siap. Ini konsekuensinya, aku harus siap ngadapin gitu ya. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal yang melanggar, lalu dia mendapatkan konsekuensinya, dia lalu bilang, Allah ini memang nggak peduli sama apa katanya Allah itu baik. Saya begini katanya. Dia nggak bilang, oh gara-gara perbuatanku aku jadi begini ya. Nah itu ya. Berikutnya
kualitas yang disukai itu adalah percaya diri. Percaya diri, I can do it, jadi I can do it. Ya, tadinya aku nggak bisa, sikit-sikit nggak bisa. Tapi dengan kita bisa punya kualitas seperti ini, kita bisa lebih bilang saya bisa, gitu. Rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia juga tahu dan apa yang harus dilakukannya dan bisa melakukannya dengan baik. Bahkan Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, itu kata-kata Tuhan ya. Terutama banyak orang sekarang mulai merasa, aku nggak berguna, aku ini. Bahkan kita juga sering dengar kasus bunuh diri ya, belakangan di Medan pernah ya terjadi ya, di mall kayaknya. Nah, itu karena dia merasa nggak berharga. Aku nggak berguna lagi aku. Oh, aku udah ini nggak bisa lagi, nggak perlu aku hidup lagi. Ya, itu ada rasa percaya dirinya minus ya, sampai dia harus berpikir mengakhiri hidupnya. Nah, itu mengerikan sebenarnya, di mana orang sampai membayar miliaran untuk sehat di rumah sakit. Ada orang dengan antengnya lompat dari lantai 3 mall ke bawah hanya untuk bunuh diri. Itu benar-benar mengerikan ya. Ya itu ya. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut Tuhan akan dipuji-puji. Ini terutama untuk kaum perempuan lah ya. Tidak salah untuk bersolek, tidak salah untuk kita jaga kecantikan. Tapi bukan itu yang membuat kita percaya diri. Saya punya teman, saya tidak bilang secara fisik ya. Tapi memang saya bukan memandang fisik. Tapi kalau secara face sama sekali nggak menarik ya. Tapi saya sangat senang lihat dia. Karena dia orangnya seperti kualitas-kualitas pribadi tadi yang baru saya sebutkan, dia punya itu. Jadi saya nggak lihat dia seperti fisiknya atau gimana. Saya tetap lihat dia cantik gitu karena kepribadiannya. Jadi seperti itu misalnya. Kadang juga maaf kata saya kalau di komplek gitu kita banyak ibu-ibu lah ya. Wah, lomba-lomba skincare, lomba apa gitu ya, biar cantik, katanya biar disayang suami ya, sering gitu ya. Tapi ya kalau Alkitab bilang istri yang takut Tuhan itulah yang sebenarnya mungkin yang lebih menarik ya. Kita nggak bicara soal laki-laki yang inilah ya, yang berpikiran yang nggak baik lah ya. Tapi kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut Tuhan akan dipuji-puji. Itu kata Alkitab. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah percaya diri ya. Percaya diri bukan dalam kesombongan ya. Artinya kita percaya bahwa ada Tuhan di belakang kita, Tuhan yang selalu menaungi kita. Ketika kita punya masalah, kita punya Tuhan yang bisa kita mohon dalam doa untuk menolong kita. Nah, itu percaya diri yang dimaksud. Ya. Berikutnya, berjiwa besar. Apa itu berjiwa besar ya? Berjiwa besar dapat dilihat dari kemampuan seseorang memaafkan orang lain. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Dan ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar, tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan dan keputusasaan. Banyak orang yang seperti ini ya. Ya termasuk saya juga. Kadang mau juga kita gitu. Makanya ketika kita ada rasa tidak suka, tapi karena kita orang yang selalu berdoa ya, takut Tuhan, memang lebih enak berjiwa besar ini. Ngapain kita simpan-simpan dendam sama orang? Ya, ngapain kita simpan-simpan rasa benci, permusuhan sama orang? Nggak enak. Punya musuh itu nggak enak ya. Puji Tuhan saya di komplek mudah-mudahan nggak ada musuh ya. Karena saya pun nggak suka juga mencari musuhan. Saya lebih suka damai-damai aja lah ya sama ya teman-teman ibu-ibu di sana juga ya, walaupun seperti apa ya lebih enak kita
ya hadapin aja, ya kita tetap bersikap positif gitu. Walaupun tetap dalam kepribadian saya pun banyak kurangnya juga. Kadang itulah makanya kita tiap hari belajar supaya bertumbuh gitu ya. Jadi berjiwa besar ini, kalau masih ada orang yang suka nyimpan dendam sama orang, permusuhan, rasa benci, itu masih jiwanya berarti belum besar ya. Belum apa kalau bahasa Batak itu si labas roha ya. Kalau bahasa Batak itu labas roha itu. Kalau bahasa Batak. Itulah orang berjiwa besar itu mampu memaafkan orang lain. Maafkan orang lain. Saya coba cari ayatnya di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya memang kita sebagai orang Kristen diminta Tuhan untuk jadi terang, garam buat orang lain. Kalau kita sama juga seperti sikit-sikit kita juga ikut ngambek, sikit-sikit kita ada orang salah, langsung kita musuhin. Apa bedanya kita ya kan? Kita bukan anak Tuhan kalau seperti itu, karena anak Tuhan minta kita jadi terang di depan orang lain. Perbuatan kita juga terlihat dan itu memuliakan Tuhan kita di sorga. Berikutnya, easy going. Apa itu easy going? Nggak banyak tahu easy going. Easy going ini bahasanya udah lama saya nggak pernah dengar sebenarnya. Tapi orang easy going ini, saya termasuk orang yang suka easy going, ya, nggak terlalu memikirkan hal-hal yang apa ya besar ya, nggak terlalu mau stres hal-hal masalah lah gitu. Orang yang easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan tidak mau khawatir dengan masa depan. Dia tidak mau pusing dan tidak mau stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya ya. Jadi artinya seperti tadi nih ya. Saya juga di sempat terganggu juga tadi ya. Untung saya tadi jam 7 sudah mulai buka laptop. Saya coba nanti ya coba cari-cari tambahan apa ya gitu. Waktu saya buka laptop hang laptopnya. Waduh, bahan semua di laptop, saya nggak ada catatan gitu. Hampir ada 20 menit tadi loading terus. Saya langsung mikir aja gini. Ya udahlah. Saya cari sekarang lagi di internet. Saya coba ini lagi nanti kalaupun harus pakai handphone nanti saya handphone lah. Ya udahlah itu yang bisa saya buat hari ini. Cuma saya sempat gimana nih laptop kok hang ini, nggak pernah hang, lama loading gitu, kayaknya mungkin ada file-file yang nggak ketutup dengan sempurna ya. Jadi saya pun tadi waktu saya mandi biasa apa, tapi sambil mandi saya pikir nanti saya buat inilah, kalau nggak bisa laptop saya buat ini aja lah, ya udahlah apa yang ada yang bisa aja gitulah. Artinya saya nggak memikirkan gimana nanti kalau nggak ada laptop, gimana aku nanti gitu ya. Artinya ya udah memang ini terjadi, ya udah hadapin gitu ya. Satu lagi tidak suka mengungkit masa lalu dan tidak mau khawatir dengan masa depannya. Bagus juga. Makanya dibilang ini kualitas pribadi orang-orang yang disukain ya. Walaupun pembicara sendiri banyak yang masih kurang ya. Makanya belajar juga dan mohon saling mengingatkan kita ya. Jadi apa lawan kata dari easy going ini adalah orang yang perfeksionis. Tidak salah orang jadi perfeksionis. Saya memang bukan orang perfeksionis. Tapi saya suka dengan orang yang perfeksionis. Artinya dia selalu punya terstruktur, dia punya kategori apa, standar, apa yang mau dikerjakan dia. Orang perfeksionis ini biasanya juga orang yang bertanggung jawab juga ini, orang yang perfeksionis ini. Bukan berarti easy going nggak bertanggung jawab ya juga ya, tapi perfeksionis ini diimbangi dengan easy going, itu baik ya. Perfeksionis ingin melakukan yang terbaik semuanya. Easy going, tidak terlalu stres, seandainya pun nggak sesuai dengan apa rencana, ya udah jalankan plan B, rencana B gitu ya kan. Jadi seperti saya coba cari ayatnya di Alkitab, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan?
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, jadi isi going ini berhubungan juga dengan damai sejahtera. Artinya karena dia yakin dia punya Tuhan, udahlah, badai pasti berlalu lah itu. Semua indah pada waktunya. Pasti Tuhan punya rencana yang baik buat saya itu. Dia olah terus di pikirannya seperti itu. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Apa makna dari semua ini? Apa hikmahnya ya? Ya Tuhan, tunjukkan hikmah dari semua masalah yang terjadi ini Tuhan. Itulah mungkin isi goik ya. Nah, tetap dia bersifat damai selalu walaupun ada banyak masalah ya. Dan yang terakhir ya, walaupun ini yang terakhir, saya berharap kita bisa saling diskusi juga atau memberikan masukan-masukan nanti. Nah, saya sadar tulisan saya ini lebih bersifat umum ya, tidak saya ambil dari kutipan-kutipan atau dari referensi dari kita, buku-buku yang ada di kita ya. Makanya saya minta masukan juga apa yang bisa kita untuk hal-hal ini. Empati yang terakhir. Empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Itulah di ayat Matius 22:39b, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah empati. Mengasihi orang lain. Kalau orang lain kita pingin orang lain dikasihi, seperti kita ingin dikasihi, kasihilah dia. Kalau kita ingin orang lain menghormati kita, hormati dia. Seperti itu artinya perlakukan juga segala, Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya ya, benar sekali ya. Kadang kita lupa, saya sendiri pun suka lupa ya. Saya melakukan hal seperti ini kepada orang. Malah saya mikir, seandainya saya digituin orang, ternyata saya nggak suka ya, gitu. Nah, saya nggak suka digituin. Padahal tapi saya gituin orang gitu. Nah, itulah artinya kita belajar selalu supaya coba ingat kalau kamu ingin orang lain perbuat padamu baik, berbuat juga pada orang lain baik, nah gitu ya. Itulah 10 kualitas pribadi yang disukai pada umumnya. Pada umumnya ya, semua orang menyukai sifat-sifat ini. Kalau kita tingkatkan, kelola dalam hati kita ya. Saya punya ilustrasi, satu ilustrasi aja ya untuk penutup untuk firman yang dibagikan hari ini. Ada seorang pendeta muda berkhotbah ke sebuah kampung. Nah, ketika di kampung itu dia disambut sama gereja ini. Gereja ini ya gereja nggak terlalu besar ya. Berkhotbahlah dia di sana. Karena kan seperti kita kan ada majelis diakon. Jadi dia diundang gitu. Berkhotbahlah di sana dan khotbahnya itu sangat menyentuh. Sampai-sampai orang jemaatnya bilang gini, wah terima kasih ya Pak Pendeta muda sudah menyampaikan khotbahnya, terima kasih, semua sampai dipeluk dia. Semua orang senang dengan khotbahnya ya. Lalu karena senangnya mereka dengan pendeta muda ini, rapatlah majelis mereka lah kita bilang ya. Wah kita undang lagi lah yuk minggu depan ya. Pendeta itu banyak orang suka khotbahnya gitu ya kan. Oke. Didatangi pendeta ini lagi. Bersedia ya berkhotbah lagi ya minggu depan ya katanya. Baik boleh. Lalu di minggu depannya, sahabat depannya lah kita bilang ya, berkhotbah lagi dia. Tapi apa khotbahnya? Dia khotbah persis seperti khotbahnya yang pertama lagi. Masih banyak yang senang, wah luar biasa. Tapi beberapa udah, itu lagi khotbahnya ya. Ayo mungkin lah. Tapi tetap enak sih, gitu ya kan? Udah, oh terima kasih pendeta. Tapi walaupun sudah mulai ada, itu lagi ya, gitu ya. Nah, terus, coba kita undang sekali lagi lah dia. Siapa tahu dia akan mengkhotbahkan hal yang berbeda, karena menarik dia khotbah loh, enak dia khotbahnya gitu loh ya kan. Undanglah dia untuk ketiga kalinya. Dan berkhotbah lagi dia. Persis hal yang sama lagi dikhotbahkannya. Mulailah gelisah majelisnya. Waduh, apa maksud ini pendeta muda ini gitu ya kan?
Sampai bisik-bisik mereka, gimana ini kok, aduh, apa sih maksudnya kok begitu ya? Lalu datang pendeta muda ini, apa katanya? Saya tahu apa yang kalian bicarakan gitu ya. Kenapa saya mengkhotbahkan hal itu berulang-ulang? Iya, kenapa ya? Kenapa ya gitu-gitu ya? Karena saya sudah mengkhotbahkan itu, tapi tidak ada perubahan di jemaat ini. Masih begitu-begitu aja. Gitu ya. Saya sudah sampaikan khotbah tentang berbuat yang baik-baik, tapi begitu-begitu aja jemaatnya nggak ada yang berubah. Itulah sebab saya berkhotbahkan ini hal ini berulang-ulang katanya. Ya, itulah singkat ya, ilustrasi aja ya. Artinya Yesus pun sudah berulang kali bilang-bilang ke orang-orang pada zamannya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Orang dengarnya, iya Tuhan, iya. Tapi terakhir kita lihat juga, banyak juga orang yang akhirnya sesat ya. Bahkan kita sekarang pun pendeta kita udah berkhotbah tentang ini, itu. Oh, kita senang dengarnya, tapi ya kita nggak melakukan gitu ya. Jadi seperti ilustrasi tadi, walaupun berulang-ulang juga hal yang saya sampaikan ini di Facebook di mana itu banyak ini, tapi saya sendiri pun sering lalai untuk melakukan hal-hal itu ya. Artinya kita memang harus saling mengingatkan, berulang-ulang hal baik untuk kita ajarkan, kita bagikan, semoga bermanfaat. Nah, begitupun saya mencoba mengambil kutipan dari Ellen G. White yang isinya dari buku Para Nabi dan Bapa ya. Kita semua terjalin bersama dalam satu kekeluargaan umat manusia yang amat besar. Dan apa saja yang dapat kita buat untuk menjadi keuntungan serta meninggikan orang lain akan terpantul kembali sebagai satu berkat atas diri kita. Artinya kita tidak memandang agama, tidak memandang suku, adalah satu keluarga besar umat manusia. Dan Tuhan meminta kita menjadi terang, berkat bagi orang lain, ya. Karena itu akan juga menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Itu sedikit sharing ya. Mungkin saya lebih menyebutnya kalau firman itu ada makanan keras, lembut. Ini mungkin makanan ringan lah ya untuk rohani ya. Terima kasih saya ucapkan dan kesempatan saja menyampaikan firman ini. Saya kembalikan ke moderator. Nah, ada yang mau dibahas atau didiskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vina Baban atas firman yang diberikan 10 kualitas pribadi yang baik. Mungkin untuk malam ini waktu dan kesempatan diberikan untuk kita semua untuk berdiskusi atau memberikan pendapat atau memberikan statement juga. Kalau ada, dipersilakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Zoom ini. Adakah mungkin orang muda atau mungkin Bapak Ibu yang memberikan tambahan, keterangan atau pernyataan, dipersilahkan. Baik, terima kasih buat Kak Lisna yang telah memberikan ada 10 poin tadi ya. Jadi coba-coba lihat gitu kan, mana sih yang mirip yang ada di diriku gitu kan. Banyak juga seperti itu. Jadi kalau dulu saya merasa ketika saya menjadi seorang yang tulus dan setia, saya ngerasa kalau saya itu dipergunakan, maksudnya kayak dimanfaatkan gitu kan. Karena jadi dulu saya tinggal di rumah keluarga gitu kan. Jadi kebetulan saya merasa ada beberapa orang kami di situ. Jadi yang paling menurutku, yang paling menurut dan yang paling setia juga menurut saya ya pada saat itu adalah saya. Nah, ketika saya yang paling menurut saya lumayan menurut gitu,
tapi malah jadi saya terus yang diinikan gitu. Maksudnya kayak beban itu terlalu besar dikasih ke kita. Apa-apa kita yang dimarahin. Pokoknya apa ya, ada masalah, kita yang selalu menjadi sasaran seperti itu. Jadi pernah saya juga ngerasa bahwa kayaknya terlalu setia ini juga nggak bagus, karena kita nggak akan mendapatkan sesuatu gitu. Jadi saya pernah merasa untuk berhenti menjadi setia. Maksudnya setia itu masih di rumah ya, bukan dalam bukan dalam kerohanian pada saat itu. Jadi ketika saya merasa bahwa saya mau berhentilah untuk menjadi setia dan tulus gitu kan, karena ketulusan kita yang membuat makanya kita bertahan seperti itu. Namun ketika saya melihat orang yang agak, teman-teman saya atau mungkin saudara saya yang sedikit agak lebih nakal, mereka lebih enak, mereka lebih bisa menikmati hidup. Nah saya yang merasa lebih setia itu lebih terkungkung gitu, nggak bisa bebas kemana-mana, terus kasih tanggung jawab lebih banyak seperti itu. Namun ketika itu saya rasakan, saya mencoba untuk mau keluar dari masalah itu, ternyata malah masalah baru datang kembali. Jadi pada akhirnya saya putuskan untuk sabarlah di tempat yang seperti itu. Jadi bukannya mau menyombongkan diri juga ya, ketika memang kita sudah mulai mencoba untuk menjalankan beberapa poin di antara itu, mungkin pada saat proses itu berat sekali keadaannya bagi diri kita rasakan seperti itu. Namun ketika hasilnya, kok jadi saya lebih kuat ya dari mereka. Saya kayak bandingkan gitu, bukan berarti, tapi bukan untuk disombongkan seperti itu. Namun saya ngerasa kok saya lebih jadi berbeda ya, lebih bisa mengontrol diri, lebih bisa juga belajar untuk, kalaupun apa yang aku buat kayak misalnya sekarang bukan untuk mau disombongkan ataupun ada pencapaian, itu juga bukan saya rasa karena kekuatan saya, tapi karena tuntunan Tuhan. Jadi kayak saya bersyukur dengan proses yang saya alami dulu, membuat saya jauh lebih baik sekarang, sedikit lebih baik lah saya pikir. Jadi agak banyak sih yang tadi poin-poin itu yang saya masih banyak yang harus saya perbaiki di dalam diri saya, tapi semua memang butuh proses dan kita harus mau untuk diproses oleh waktu untuk kita menjadi pemilik beberapa 10 poin yang disebutkan tadi. Jadi terima kasih untuk pembahasan malam ini. Mungkin saya bukan mau bertanya, tapi lebih menginikan untuk proses di dalam diri itu harus lebih banyak belajar lagi. Jadi terima kasih untuk Kak Lisna yang memberikan pembahasan malam ini. Biarlah ini juga menjadi pelajaran bagi diri saya dan bagi kita semua juga untuk lebih baik lagi ke depan terhadap sesama kita, terlebih terhadap Tuhan. Terima kasih. Amin. Sangat menarik penjelasan yang diberikan oleh Saudari Teti. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan pernyataan seperti Saudari Teti, Ibu atau Bapak, atau mungkin orang tua kami yang berada di Zoom ini. Halo. Iya Bang. Silahkan Bang. Suaranya kecilin atau cabut aja tadi. Ya, Salam. Shalom Bang. Menanggapi Saudara Teti tadi, saya juga sebenarnya punya sedikit kesaksian atau pengalaman hidup yang membuat saya tidak bisa lupa seumur hidup saya, karena itu cikal bakal saya bisa menikmati hidup dan penghasilan. Jadi ketika itu saya masih masih sangat muda belia, baru tamat SMA dan 2 tahun nganggur di kampung, bekerja di ladang dan tidak tahu harapan apa-apa waktu itu, dan tidak pernah mimpi akan ke kota lagi karena sudah di pedalaman di kampung saya. Kerjaan saya cari rotan waktu itu. Dan ketika 2 tahun di hutan itu, saya lebih parah dari country living karena tidak ada lampu, tidak ada suara mobil, tidak ada sepeda motor, bahkan sepeda ontel aja tidak bisa masuk ke tempat di mana kami bekerja ini.
Jadi ketika itu tahun baru saya pergi keluar diajak Bapak, ya sudahlah karena sudah 2 tahun di sini, mungkin sudah lupa dengan kehidupan orang banyak lah seperti itu. Akhirnya saya pergi ke tempat Marga Sitorus di kampung, karena tanah di kampung sudah terjual, sudah tidak ada waktu itu. Nah ketika cerita tahun baru, wah 2 tahun kamu di sana kok jadi seperti ini, dia sangat prihatin. Mungkin saya tidak tahu karena bukan Advent juga ya. Tetapi karena Sitorus dengan kami itu ada padan, ya seperti panggil Inang Uda. Dan ketika itu diajaklah saya ke Bandung. Ketepatan anaknya sendiri waktu itu juga ingin kuliah ke Bandung dan mencari kerja juga sekalian sama dengan saya. Akhirnya kami berangkat ke Bandung berdua naik NS. Saya ingat persis ya dengan Inang Uda ini juga dititipkanlah di rumah adiknya. Dan dia memanggil tentu di situ Inang Udanya. Dan karena saya tidak tahu hubungan apa-apa, Marga Siagian saya juga nggak ada hubungan pertalian, dari agama juga tidak, karena mereka HKBP. Jadi tapi puji Tuhan saya berusaha mencari perhatian itu tadi dengan ya setia dengan melakukan kerja. Bahkan saya berusaha dalam hati saya memberikan pekerjaan 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat daripada sahabat saya ini, abang saya ini yang kami sama-sama ya waktu itu berangkat. Dan akhirnya dia ikutin universitas tapi tidak berhasil negeri. Akhirnya dia swasta tapi drop hanya setahun. Mungkin pemikirannya tidak begitu fokus. Saya juga di situ setahun hampir nganggur di rumah itu kerja di penggadian karena usaha penggadian. Namun ketika tahun 91 pesawat Hercules jatuh, yang ditawari pertama untuk jadi tentara ya saya. Saya juga heran kenapa saya? Kenapa tidak anak abangnya gitu loh. Ya anak kakaknya ini, abangnya ini. Dan dia bilang, "Udah, coba kamu aja yang daftar," katanya. Dia tuh nggak usah kasih tahu abangmu itu katanya. Akhirnya ya saya nurut aja, ijazahmu mana sini saya fotokopi, bawa didaftarkan. Dan puji Tuhan saya akhirnya lulus. Nah, ini sebenarnya saya hanya ingin katakan Teti, kebaikan, kesetiaan atau apapun yang kita lakukan itu tidak ada yang gratis gitu loh. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mubazir. Artinya apa? Ada satu mungkin kalau saya bilang berkat atau nilai yang berharga akan kita terima. Sementara saya hanya cari kerja ya tadinya bangunan atau kalau cukup ya mungkin lanjut kuliah seperti itu. Tapi dengan itu saya memperoleh apa? Kesempatan yang luar biasa hingga seperti saat ini saya punya pekerjaan yang tetap dan saya tidak lagi mondar-mandir cari pekerjaan lain dan saya bisa menjadi apa? Memiliki pekerjaan yang menurut saya ya saya sungguh luar biasa karena saya juga tidak punya keluarga, pegawai negeri, di mission juga tidak ada. Dari opung semua nggak ada. Jadi artinya ini lompatan besar dalam hidup saya. Demikian juga di kantor. Saya sampai udah bekerja hampir 29 tahun. Sampai pekerjaan yang peradaban saya kerjain. Karena saya percaya saya paling banyak izin. Paling banyak juga bolosnya. Kenapa? Ya kan hari Sabat pasti izin bolos. Belum lagi saya anak pertama adat. Kemana-mana ini aja dalam 3 bulan ini sudah 3 minta izin ini. Nanti adik saya akan menikah, izin 2 hari, bulan 12 tanggal 9. Dan ini juga nanti ke Syantar izin 2 hari. Kemarin juga mertual sudah izin lagi sehari. Jadi kalau saya tidak lakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang dilakukan di kantor, pasti saya tidak akan dapat simpati, apalagi empati. Nah itu sih sedikit berharap. Sehingga saya berprinsip, bekerja itu tidak ada yang sia-sia. Ada upah yang mungkin kita tidak mengerti kapan akan kita petik. Itu sih sebagai tanggapan saya. Jadi janganlah putus-putus kita untuk berbuat baik itu sih. Dan kita bukan dinilai dengan uang saja, tetapi ada hal-hal besar yang bisa kita terima di kemudian hari. Mungkin itu aja sedikit tambahan. Mohon maaf agak panjang sedikit karena ini menjadi pengalaman dan kesaksian yang luar biasa saya alami di dalam perjalanan hidup saya, maupun juga di dalam pekerjaan di kantor. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih, Saudara Teti. Baik, terima kasih Bang Pinababan yang telah memberikan pernyataan maupun kesaksian yang bisa menguatkan kita untuk
memiliki tabiat yang baik, yang disukai maupun yang disenangi oleh orang di sekitar kita. Mungkin ada lagi yang mau memberikan tambahan ataupun pernyataan, mungkin juga kesaksian ya, seperti yang dilakukan oleh Bang B. Nababan tadi. Dari orang tua mungkin ada yang memberikan pernyataan. Tadi dari orang muda, bapak-bapak, sekarang dari mungkin ibu-ibu. Biar lengkap gitu. Pak Pendeta mungkin ada memberikan tambahan, Pak Pendeta, sedikit. Biar afdol gitu, Pak. Ya, terima kasih lah ya. Jadi pertama terima kasih kepada Ibu Nababan dan juga kesaksian dari Pak Nababan ya. Tentu menjadi satu pengalaman, referensi, mematangkan, mendewasakan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Terlebih materi yang sudah disampaikan 10 sikap yang disukai ya, sikap yang sangat positif disenangi ya. Saya rasa kalau kita bisa terapkan yang ke-10 itu sudah luar biasa. Tetapi sebagaimana tadi pertanyaan Teti, sering sekali kita merasa kecewa bla bla dan lain sebagainya. Saya mau katakan ketika kita lakukan itu dengan alamiah ya, mengalir, easy going tadi ya. Kalau itu mengalir bukan karena keterpaksaan atau bukan karena motivasi cari muka, ya kan? Kalau cari muka ketika nggak diapresiasi orang, ya kecewa kan gitu. Tapi kalau itu memang mengalir artinya itu mudah dan kita tidak pernah kecewa. Ya, apa yang membuat itu mengalir ketika itu menjadi memang karakter kita. Nah, bukan dibuat-buat, bukan diusahain, bukan diperjuangkan gitu kan. Berjuang itu kan capek, namanya berjuang, tahan-tahan emosi, padahal emosian kan, tahan-tahan emosi ya makan dalam, akhirnya sakit sendiri kan gitu. Kalau emosi aja lah kan gitu. Jadi biarlah itu mengalir. Apa yang membuat itu bisa mengalir menjadi alamiah kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, iman kita, dan kita percaya bahwa dunia ini sifatnya hanya sementara, walaupun kita harus mengalami kekecewaan, tapi kita lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan upah bagi kita, baik di hidup masa sekarang, ya terlebih di masa yang akan datang. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Amin, Pak Pendeta. Terima kasih atas wijangannya dan nasihatnya kepada kami, Jemaat Anna Maria Lewi Kabisi. Jadi, waktu ini adalah malam permintaan doa. Kalau tidak ada lagi yang memberikan pernyataan, kita akan melakukan permintaan doa. Mungkin ada yang perlu didoakan sebelum kita mulai berdoa. Mungkin kita doakan anak-anak kita yang sedang mengikuti paduan suara supaya tetap mereka sehat, dan juga pelatihnya Timbul Aritonang mungkin supaya tetap juga sehat dan kuat, sehingga kita berharap segala kebutuhan baik finansial, di mana mereka memang cukup besar. Saya lihat kemarin itu 48 juta ya, mudah-mudahan bisa tercukupi, terpenuhi, sehingga bisa terselenggara dengan baik untuk nanti tanggal 24, 25, 26 ya, festival yang akan dilaksanakan di Siantar. Mungkin itulah kita doakan supaya anak-anak kita tetap boleh tampil dalam keadaan sehat dan mereka bisa menampilkan yang terbaik. Mungkin itu salah satu yang perlu kita doakan malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nababan atas saran untuk didoakan. Ya, mungkin kita bisa mendoakan anak-anak Advent Dr. Mansur ya, yang mengikuti paduan suara.
dalam kesehatan maupun dalam finansial yang mereka butuhkan. Semoga bisa diberikan Tuhan dan menjadi berkat bagi dan kepujian bagi nama Tuhan. Segala suara-suara yang merdu yang didengungkan nanti ketika paduan suara itu bernyanyi di siantang. Mungkin ada lagi yang memberikan yang perlu untuk didoakan, yang memberikan saran supaya untuk didoakan. Ya, perlu kita doakan juga mengenai kesehatan kita masing-masing ya, jemaat yang ada di Dr. Mansur, dan juga sekolah kita juga ya, yang perlu juga didoakan supaya tetap menjadi sekolah yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas, anak-anak didikannya yang dididik di Advent 2. Dan juga ada jemaat kita yang sakit yang perlu didoakan. Kalau tidak ada, mungkin kita mulailah doanya satu orang saja karena tidak terlalu ada yang banyak permintaan doa. Kita berikanlah waktu kesempatan kepada Ibu Pendeta untuk berdoa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Raja kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Di malam ini kami datang berkumpul melalui virtual Zoom ya Tuhan. Terima kasih untuk pembicara Ibu Lisna yang telah membawakan motivasi bagi kami, dan biarlah kami melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kami, karakter kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Berkati ibu ini dan keluarga ya Tuhan, di dalam iman, kesehatan, rezeki, dan pertumbuhan anak-anak. Terima kasih untuk kehadiran kami semuanya di sini. Berkati kami yang hadir, dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa bersama dengan kami. Kami juga berdoa buat semua umat-umat Tuhan yang ada khususnya di jemaat Dr. Mansur ini. Ingatkan kami semua Tuhan, bahwa waktu-waktu terakhir ini, biarlah kami semakin setia di dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang kami adakan pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang ada di seluruh Medan. Khususnya buat anak-anak kami yang dari Dr. Mansur. Berkati kesehatan anak-anak kami ini Tuhan. Berkati tumbuh kembangnya. Berkati mereka Bapa. Biarlah mereka bernyanyi. Bernyanyi untuk Tuhan. Ya Tuhan, di atas semuanya. Ampunkan kami. Ampunkan setiap dosa-dosa yang tidak kami sengaja. Ampunkan setiap hal-hal yang tidak kami sadari, yang telah kami lakukan, menyakiti hati Tuhan, bahkan kekejian di mata-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami berdoa buat semua orang tua, anak-anak kami ini, berkati mereka. Kiranya berkat yang luar biasa datangnya dari Tuhan menjadi bagian mereka. Sehingga setiap kecukupan anak-anak kami ini, bahkan untuk sekolah, bahkan untuk hal-hal yang lain, dapat tercukupi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah gereja ini, berkatilah jemaat-Mu. Kami datang dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, kita akan menutup perbaktian kita dengan membuka lagu Sion kita nomor 224. Aku hidup, kita dekat Yesus.
Apa kita hidup dekat Yesus, dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa. Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Untuk doa disampaikan oleh Ibu El Stumorang, Ibu El Nambaban. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, puji syukur untuk malam yang baik ini Tuhan. Engkau persatukan kami dalam kebaktian Zoom ini ya Tuhan. Walaupun kami tetap berbakti dalam Zoom, kiranya Tuhan, hati jiwa kami juga tetap Engkau kuatkan, Engkau sertai Tuhan, untuk kami selalu bersama-sama Tuhan, untuk menjadi hamba-hamba yang berkenan kepadamu dan bekerja melayani Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah semua yang hadir di Zoom ini Tuhan, berkati dalam kesehatan, berkat rezeki dan semuanya Tuhan. Kiranya juga kami bertumbuh dalam iman, karakter, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, orang-orang yang lebih bermanfaat lagi bagi sesama kami Tuhan, supaya biarlah perbuatan kami adalah untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Ya Bapa, juga berkati para pemimpin kami, pendeta kami, juga sekolah kami Tuhan, dan juga keluarga per keluarga kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas hati pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan adalah hal yang berkenan kepada Engkau. Ampuni juga dosa-dosa kami Tuhan, yang baik kami memikirkannya dengan sengaja ataupun kami tidak sengaja. Kiranya setiap hari perbaharui hati pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh iman dan percaya kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Jadi waktu perbaktian kita malam ini, Rabu malam ini telah selesai, dan kita bisa kembali kepada peristirahatan kita di rumah masing-masing. Kembali ke host. Ada mungkin pengumuman yang perlu diberikan pada malam hari ini? Terima kasih kepada Bu Lisna, Nyonya Nababan. Terima kasih Pak Pane untuk MC malam ini, dan terima kasih buat penyanyi kita di malam ini. Rabu malam depan kita akan dirayani firman dibawakan oleh Pak R. Turangan, MC oleh Nyonya Asli Tonga, dan lagu spesial oleh Bu Dr. Lolita. Inilah pengumuman pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Dan mungkin ada pengumuman dari Pak B. Nababan. Dipersilakan. Baik. Untuk terima kasih Bu Pendeta untuk pengumuman Vesper berikutnya tanggal 20 November 2021.
kita bab 11, Yesus disalibkan. Pembicara kita Ibu Pendeta Desembiring, lagu pujian keluarga Hotlin Hasibuan, dan MC kita nanti Juli Sagala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan ke Pak Tuarangan. Terima kasih. Salam. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Turangan. Selamat malam. Selamat malam buat kita semuanya. Selamat malam Opung yang ada di Jakarta. Selamat malam Ibu Pendeta, Tuhan berkati. Amin. Halo Pak Turangan. Malam Pemri, Ma Edel. Ma Edel, selamat malam. Mana orang Edel? Malam Opung. Harus kecilkan ini dulu sih. Kecilkan televisi. Oh. Kalau nggak kedengaran. Mana Hela bukanya? Halo Dedi. Mungkin kecapean pun. Oh, tinggal 9. Udah tidur Hela? Kurang paham. Ucap bukanya, biar lihat dulu udah sehat enggak. Tunggu ke telepon ya. Ada udah tidur. Kan Hela tadi yang buka host. Iya. Halo, Bu. Halo, baru Opung sayang Hasian. Apa kabar, Pung? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sayangku cantik. Mana Edel? Ini. Wah, halo deh. Oh, Pung yang panggil. Meme mana? Oh, Meme udah tidur, Pung. Oke lah sayang. Oke lah. Halo. Nah, Mungkin ini udah kayaknya hostnya sudah kelelahan. Iya, Sorry. masalahnya ininya belum ditutup. Zoom-nya belum ditutup. Tadi kedengaran tadi yang nangis siapa? Si Davi? Enggak. Ditutup sama Clementine, Pung. Iya. Host mood apa saudara Anda katanya. Iya. Oh. Tapi nggak pernah kedengaran ya? Enggak. Kepen tadi jadi nangis-nangis. Davi yang nangis, bukan si kecil. Enggak. Tahu enggak, Mama memang yang terbuka. Tadi pun waktu ku apapun buka enggak tahu aku yang terbuka. Matikan lampu jalan aku semua. Terbuka. Mungkin karena sinyal, Pung. Iya. Oke. Udah lenang ya? Iya, kalau Opung mau keluar bolehlah. Oke, Ini aku coba hubungi host kita. Partisipan tinggal 7 orang ini siapa ya? Iya. Oh ya Pane, itu Laura. Iya. Lift Mama enang ya. Oke, Opung. Saya malam dulu. Itu gimana sih Pak Turangan?